Kira-kira record ini perlu apa enggak ya? Perlu, Bu. Perlu, Ya. Bu. Perlu, Bu. Kalau enggak usah di-record, jadi saya bisa multiple screen soalnya. Perlu, Oke. Bu. Ya udah, oke, saya record. Ini keluar ya PPT-nya ya. Hari ini kita akan bahas Lindo. Sebelum ke Linggo, saya bahas Lindo dulu. Minggu lalu saya udah ngasih pengenalan Lindo. Nah, hari ini kita ke prakteknya. Jadi yang akan kita pakai Lindo itu untuk model pemrograman linier, baik di kasus maksimum ataupun minimum, analisis sensitivitas, sama model transportasi di hari ini. Nah, ini saya cari yang Indonesianya. Jadi kalau linier, programnya linier, kita bisa pakai model program Lindo. Kalau non-linier, Lindo nggak bisa lagi dipakai. Dia harus pakai Linggo. Nanti sudah Lindo ini saya ngajari Linggo. Kalau Linggo, linier maupun non-linier, semuanya bisa dipakai. Oke, sekarang langkah-langkah pemecahan persoalan program linier kalau pakai Lindo. Jadi kita harus pertama, kayak minggu lalu saya bilang, kita harus mengetik model prolin dengan benar. Kemudian kita akan klik icon solver untuk mendapatkan pemecahannya. Nanti dia akan muncul konfirmasi dialog mau analisis sensitivitas atau tidak. Kita tekan OK kalau kamu mau menginginkan hasil analisis sensitivitas. Kemudian tekan No jika kita tidak menghendaki adanya hasil analisis sensitivitas. Kemudian kita bisa mengaktifkan icon solver report, maka akan keluar solusinya, pemecahan program linier, solusi optimalnya. Di sini semuanya udah download Lindonya, udah dicoba diinstal. Bukan diinstal. Sudah, Bu. Ada yang kesulitan nggak masih? Sudah, Bu. Ada yang kesulitan masih? Nggak? Enggak, Bu. Oh, kok kabur ini ya. Oke, kita contohnya gini. Ini ada model program linier. Seperti saya bilang, model program linier itu cirinya ada fungsi tujuan, ada kendala, atau ada orang nyebutnya batasan. Fungsi tujuan, ya ini, bisa maksimum, bisa minimum. Kemudian kendalanya, ini kabur, tapi kelihatan masih kan. Terus yang terakhir ada kendala non-negatif. Ini bentuk standar. Kalau kita di program linier kemarin, ada model prolin diubah ke bentuk standar. Jadi kalau model awalnya harusnya ini, 8x1 tambah 6x2, ya kan? Max Z sama dengan 8x1 tambah 6x2. Subject to atau dengan kendala, 4x1 tambah 2x2, kira-kira ini tandanya apa sebelumnya? Kalau dia pakai select seperti ini, tanda di kendala pertamanya apa? 4x1 tambah 2x2. Kurang dari sama dengan. Kalau kendalanya kurang dari sama dengan, maka kita pakai variabel select. Jadi kurang dari sama dengan 60. Yang kedua juga seperti itu. 2x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 48. Itu model awalnya. Nah, ini modelnya ya. Nah, sekarang kita buka Lindonya. Kamu coba ketik Lindonya. Sudah pernah dibuka belum Lindonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada nggak yang kesulitan? Di sini, kalau kesulitan nanti saya pandu ulang. Jangan sampai udah 3-4 kali kuliah masih, Bu, saya nggak tahu cara jalankannya, gawat kamu. Lindo ini saya cuma pengenalan aja. Saya pentingnya ke Linggo. Karena Linggo itu bisa dipakai di linear dengan linear. Ada yang belum bisa? Ada yang kesulitan? Pokoknya kalau di HP belum bisa. Apa ada yang sudah bisa di HP? Setahu saya nggak bisa di HP. Tapi nggak tahu kalau ada seri terbaru ya, memang bisa dia kompatibel untuk di Android atau di iOS-nya. Nah, kita coba sekarang. Ketiknya gini, kalau di tampilan Lindonya. Pakai bahasa Inggris ya, karena dia maksimum kan kita kliknya max, bukan MAKS. Terus nggak usah buat Z sama dengan, langsung max 8X tambah 6Y.
Nggak usah spasi-spasi, nggak usah 8 spasi X, nggak usah. Subject to, nah dia kenalnya subject to, jangan kamu buat batasan, jangan dibuat kendala. 4X tambah 2Y, kecil sama dengan, nah lambangnya gitu ya, kecil sama dengan 60, 2X tambah 4Y, kecil sama dengan 48, baru di N. Nanti klik icon solver boleh, kalau saya suka langsung solve gitu. Yang di atas dekat file, edit, solve. Oke, kita coba sama-sama. Keluar nggak Lindo, Ibu? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Ini agak kecil ya tampilannya. Gimana ya besar hurufnya? Kamu sambilan ya, makanya saya screenshot itu. Mau huruf besar semua oke, mau huruf kecil juga boleh. Mark 8X ditambah 6Y. Subject to 4X ditambah 2Y kecil sama dengan 60. 2X ditambah 4Y kecil sama dengan 48. Kemudian di N. Gitu. Sambilan dicoba kalau yang buka laptopnya. Kalau sudah N, di toolbar ini ada file, ada edit, ada solve. Kamu klik solve, solve. Nah, dia keluar seperti ini. Ada kotak dialog tuh. Do range sensitivity analysis. Kita klik no aja dulu. Nanti saya bahas yang sensitivity analysisnya. No dulu. Nah, keluar ini. Ini yang mau saya ajarin. Sudah? Ada keluar Lindo solver status. Atau ada optimizer statusnya. Statusnya optimal. Berarti model itu sudah menghasilkan solusi optimal artinya. Iteration-nya 2. Berarti iterasinya 2. Tahu kan iterasi? Kayak kita ngitung di simplex gitu loh. Ya kan? Ada iterasi 0, 1, 2. Jadi dia ada iterasi. Invisibility-nya 0. Kalau statusnya optimal, pasti invisibility-nya 0. Invisibility itu ketidaklayakan. Karena dia optimal, jadi tidak mungkin ada tidak layak. Oke? Kalau dia nanti solusinya tidak optimal, invisibility-nya ada isinya baru. Kemudian objektif. Objektif itu fungsi tujuan. Berarti nilai Z-nya 132. Itu nilai Z. Terus base IP apa? IP itu integer programming, jadi nggak ada. Karena ini tidak ada tanda integer programmingnya di sini kan. Tadi kendala non-negatifnya cuma bilang X dan Y besar sama dengan 0. Jadi dia pasti NA. None ya. Terus IP bound nggak ada. Kan nggak ada, kita pokoknya nggak ada pembulatan, nggak ada branching, nggak ada pencabangan. Oke, ellipse time ini fluktuatif nilainya tergantung memori komputer kita. Kalau prosesnya lambat, nanti dia bisa, ini kan jam, menit, detik, nanti muncul berapa, nggak masalah sih. Oke, saya close, cari jawabannya di mana. Dia suka di belakang sini, kamu minimize. Ada kan di tempat layar kita ada yang tanda min, kotak sama kali. Yang min itu minimas. Nah, dia itu di belakangnya. Jadi gini, LP optimum ditemukan di langkah kedua. Makanya katanya iterasinya 2. Objective function value, nilai fungsi objektifnya 132. Dengan variabel X nilainya 12, Y nilainya 6. Itu yang kita lihat. Oke. Terus bawahnya tuh ada slack or surplus. Berarti tadi slacknya ada 2 kan? Jadi slack pertama 0, slack kedua 0. Apa dual prices? Nanti ada bahas dual prices. Saya skip dulu yang itu. Number iteration-nya 2. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Sebelum jauh-jauh. Bu, maaf Bu ya, punya saya itu nggak bisa running yang Lindo punya saya Bu. Yang lain bisa running nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nggak bisa running gara-gara apa ya? Kamu pakai laptop? Iya, pakai laptop Bu. Iya, Kamu Bu. Ini nggak? Kamu Zoom-nya sekarang pakai laptop nggak? Pakai laptop. Nah, Kita kamu lewat share, HP, Bu. Saya screen lagi Bu ya. kamu share screen ya. Saya stop ya. Bu.
Nah, share screen lah. Yang dari HP ada yang bisa ya? Enggak kan? Setahu Ibu udah bisa. Kalau ada bisa, ajarin dong. Kadang nggak ada gunanya kalau pakai HP bisa. Coba share screen. Disable, Bu. Masih belum. Disable? Oh, sorry. Ibu belum ini. Ibu belum buka ya. Oke, nah, udah. Sudah, Bu. Udah, coba share screen. Kenapa nggak bisa? Pas udah mau running di solve-nya, Bu. Punya saya. Tulisannya apa? Max sama. Max. Nah, naik tuh. Max 8X plus 6Y. Langsung solve, Bu ya. Nah, Ya, klik. Kenapa keluar? Itulah. Yang saya keluar sendiri, Bu, crash. Kenapa ya? Ulang coba. Lagi, share lagi coba. Ini muncul lagi nih juga. Jo itu buka aplikasinya dari data Deda. Data download. Harus pakai data dia. Coba Kita kamu pindahin nyimpannya dulu. di mana? Coba kamu nyimpannya di mana? Kalau tidak melalui penyimpanan data D, pasti Oh. balik ke itu dia. Dia cuma download aja gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kamu udah save di laptop kamu? Di download, ntar pindahin dulu ke data D. Nah, kamu coba ya. Nanti tidak bisa baru kamu kasih. Diekstrak dulu, Joy. Zip-nya diekstrak, Joy. Iya, Bu. Iya. Nah, coba sambilan coba ya. Saya lanjut lagi. Nanti kamu tidak bisa, kamu ngomong lagi. Baik, Bu. Nah, siapa tahu ya temannya tahu. Nah, ini kan tadi kalau saya tidak klik no analisis sensitivitas, ini keluarnya 100 keluar nggak screen Ibu? Keluar, Keluar, Bu. Bu. Jadi Z-nya 132, itu Z. 12 sama 6 itulah namanya variabel keputusan. Optimal solution-nya. X-nya 12, Y-nya 6. Sampai sini ada pertanyaan? Cara baca ininya? Cara Belum, Bu. baca solusi optimalnya? Report window-nya? Oke, kalau belum sekarang kita coba. Cobalah. Ini. Contohnya. Maksimumkan Z sama dengan 40X1 tambah 50X2. Dengan kendala X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 40, 4X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 120. Kalau tandanya seperti ini, kamu lihat di bawahnya. X1, X2 besar sama dengan 0. Berarti ini prolin ya, sudah ya. Dia nggak perlu bulat. Cuma non-negatif aja. Oke, nah coba yang bawah itu kalau mau pakai simplex kan harus diubah ke bentuk standar. Jadi saya nggak nerangin simplexnya lagi. Sekarang kamu coba model ini, ketiknya di Lindo. Berapa? Ada yang sudah? Nah, kalau tadi kan kita bekas ngetik ini loh. Keluar nggak Lindo Ibu sekarang? Keluar, Bu. Keluar, Ah, Bu. jadi Keluar, biar Bu. kamu nggak pusing, kamu close solusinya. Jadi dia nggak nimpa dengan model terdahulu yang kita ketik, kita close. Nah, dia suka di bawah sini, ketemu lagi nggak? Nah, maksimalkan. Ini model yang tadi.
Kalau kamu untuk kegiatan penelitian atau skripsi kamu bisa save ya. Biar kita nggak ngulang lagi. Misal kita baru ngetik ini, belum beres kan, terus error. Nggak mungkin mau ngetik ulang. Jadi kamu buat aja file save as, kayak biasa. Kayak kita ngetik Word gitu, nyimpennya. Sesuai dengan nama file yang kamu kendaki. Kalau cuma sekedar coba seperti ini, mendingan yang solusi tadi kamu close. Biar dia nggak nimpa-nimpa. Jadi bacanya nggak bingung mana yang tadi, mana yang baru, ya kan? Nah, sekarang cobalah berapa? 40x1 tambah 50x2. Subject to x1, satunya di sebelah x, benar dia kayak gitu. Nggak ada pakai indeks. x1 tambah 50x2, x1 tambah 2x2, 4x1 tambah 3x2. Oke, udah benar. Udah. Klik kayak tadi lah, solve dengan solve. Dinulkan dulu. Analisis sensitivitasnya. Nih, objektifnya 1360. Kita close. Ini di minimize. Nah, dapat ini. Sama nggak? Sudah ada yang coba? Sama, Bu. Sama. Bu. Sama, Bu. Joy tadi Sama, sudah Bu. belum? Berhasil belum, Joy? Berhasil, Bu. Sudah bisa dipindahin. Nah, itulah, untunglah. Ada lagi yang masih kesulitan? Kalau yang masih kesulitan ngomong di sini ya. Jadi kita tahu. Kalau enggak kamu diem aja. Saya juga nggak tahu kamu bisa apa enggak. Punya dia di iterasinya beda, Bu. Ya, nggak masalah. Beda-beda memang. Jumlah iterasi ya. Tapi nilai Z sama X1, X2-nya sama. Sama, Bu. Nanti ada model tertentu yang lebih kompleks ya, lebih complicated. Nanti nilai Z-nya bisa sama, tapi nilai X1, X2-nya bisa beda kita. Jadi nggak masalah sih. Yang aneh itu kalau nilai Z-nya bisa beda. Oke? Kalau Z-nya harusnya sama. Nanti kalau ada variabelnya banyak, nanti bisa ketemu kok kalau dapat model yang agak rumit. Nanti saya misalnya dapat X1-nya nilainya 12. Kok kamu dapatnya X1-nya 10? Nah, itu nggak masalah sih. Selagi Z-nya sama. Cara membacanya. Sama, ingat nggak kamu ngerjain simplex dulu, bisa beda-beda nanti dapatnya. Karena pas pemilihan kolom variabel masuk dengan variabel keluarnya bisa beda-beda. Lagian komputer juga ngerjainnya gitu, beda. Oke, stop. Ini ada yang kesulitan, masih belum dapat solusinya. Ada? Kalau masih belum dapat, silakan ngomong di sini. Kalau di lab, saya bisa lihat satu-satu. Biasanya ada yang bawa laptop gitu kan, kalau semester kemarin, tahun lalu. Kalau ini saya nggak tahu, kamu masa satu-satu saya suruh share, nggak mungkin juga. Ada? Nggak ada, saya lanjut loh. Kalau nggak ada, saya anggap semuanya udah oke. Oke, saya stop. Nah, sekarang yang nomor 2. Kalau modelnya nggak dikasih. Kalau modelnya nggak saya kasih. Jadi gimana buatnya? Jadi perusahaan punya anggaran produksi $2.000. Dan jam kerjanya 665 jam per hari. Maksimum permintaan tiap hari, jam dindingnya 200, radionya 300, unit toasternya 150. Keuntungannya, jam dinding $15, radio $20, toasternya $12. Nah, buat dulu modelnya kalau soalnya cerita. Seperti ini. Oke, kita coba model. Saya nggak bisa double screen ya, karena saya record ini.
Jadi saya nggak bisa minimize. Terpaksa saya gini, stop, share ulang. Oke, whiteboard-nya keluar. Udah, Bu. Keluar, Bu. Jadi Udah, saya Bu. aduh, merah. Jadi saya misalkan mau pakai X, Y, Z oke, X1, X2 oke. Radio, toaster. Oke. Terus berarti fungsi tujuannya apa ya? Di sini ada biaya, kalau di dalam tabel itu ada jam. Yang ini jam dinding, radio, toaster. Hati-hati dengan variabelnya. 8, 10, 5, 2, 3, 2. Oke, anggarannya, duitnya itu anggaran produksinya, berarti di biaya kan? Maksimumnya, kalau anggaran berarti kita nggak boleh lebih dari anggaran kan? Lebih kecil sama dengan $2.000. Kan jadi di kolom biaya saya buatnya. Jam kerjanya maksimumnya 665, berarti harus kecil sama dengan 665 gitu. Terus si produksinya maksimumnya ya, kalau jam dinding berarti harus kurang dari 200, radionya kurang dari 300, X3-nya si toasternya kurang dari 150. Jadi gimana modelnya? Model, yang lupa-lupa cara memodelkan, dibaca lagi buku Prolinnya. Kalau ditanya keuntungan maksimum, enak ya dia udah bilang maksimum, jadi kita tinggal buat max Z sama dengan dijual ya keuntungannya jadi berapa? Urutan jam dinding berarti 15 X1 ditambah 20 X2 tambah 12 X3. Subjek to-nya apa dulu jadi? 8X1, kolom pertama ya, 10X2 tambah 5X3 kecil sama dengan 2000. 2X1 tambah 3X2 tambah 2X3 kecil sama dengan 665. X1-nya kecil 200 katanya. X2-nya kecil 300, ke bawah lagi ya harus ya. X3 kecil 150, habis kendala non negatif jangan lupa. Nah, gitu. Itu modelnya, coba di running di Lindo-nya. Nah, silakan ketik di Lindo-nya. Sambilan ketik, jadi tahu solusinya berapa. Sudah dicoba? Berapa dapatnya? Oh, belum. Oke, cobalah dulu. Langsung sambilan dicoba.
Berapa? 4275, Bu. 4275. Oke, X1-nya berapa? Satunya 25, Bu. Saya ketik coba ya. Ya, satunya 25. Oke. Jadi max 15X1 tambah 20X2 ditambah 12X3. 15, 20, 12. 8X1 tambah 10X2 tambah 5X3 kecil sama dengan 2000. 2X1 tambah 3X2 2X3 665. Sebenarnya modelnya yang harus dibenerin, jangan sampai salah. Kalau modelnya salah, otomatis lindonya juga salah. Oke, terus di solve. Nah, kalau sudah muncul kayak gini nih enak, berarti kita nggak salah ngetik gitu ya. Ini 3 iterasi, beda-beda iterasinya, bisa. Close. Samakah itu? 4275, X1-nya 25, X2-nya 105, X3-nya 150. Sama, Bu. Sama, Bu. Nanti kalau ada kasus min, kamu tinggal ketik yang max itu jadi min gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Untuk model program linearnya. Mau berapapun variabelnya gitulah. Itu enaknya daripada pakai simplex ya. Ini ya tadi ya. Ketikan kita tadi. Ketika di run ini dapatnya tadi. Kalau min tinggal ketik min aja gitu. Nah, sekarang ke bentuk dual. Bentuk dual. Saya pernah ngajarin dualitas. Bentuk dual itu artinya kebalikan. Kalau dia min jadi max, max jadi min gitu ya. Variabelnya juga. Nah, saya mau menunjukkan di sini bahwa hasil dual itu sama dengan model prolin kita. Contohnya gitu. Nah, itu minnya dulu coba dibuat di lindonya biar kita tahu berapa nilainya. Silakan coba dulu yang min. Dari tadi kan max ya. Nah, kemudian saya mau mengingatkan sekali lagi. Saya balik dulu ke tempat yang tadi, sorry. Apa? Ini ke atas filenya ada apa ya kalau di atas? Kayak atas itu. Ada apa ya? Oh, itu tadi terhapus takutnya. Marah tadi. Oke, kalau maksimum. Maksimum batasannya kecil sama dengan, kecil sama dengan. Itu idealnya. Jadi kalau fungsi tujuan, kendalanya kecil sama dengan, itu begini. Idealnya seperti itu. Apa akibatnya? Saya pernah jelasin di prolin sih. Kalau kasusnya maksimum, idealnya kendalanya kecil sama dengan. Apa akibatnya kalau lebih besar sama dengan? Hasilnya atau solusinya akan tak hingga. Solusinya akan tak hingga. Saya coba di lindo tadi dulu. Saya ulang lagi ya. Stop dulu. Belum terlalu jauh. Pakai model yang tadilah. Tapi saya ganti lebih besar sama dengan semua. Yang kecil saya hapus jadi lebih besar. Nah, ya, saya ganti semuanya. Saya udah ke lindo kan screen di kalian? Sudah, Bu. Oke, ganti lebih besar semua, kita solve. Wah, kamu lihat. Nah,
Benar nggak punya kalian seperti itu juga? Maksimum. Kendalanya tadi kan kecil, saya ganti semuanya lebih besar. Itu katanya unbounded solution. Itulah yang saya bilang, kalau maksimum, kendalanya jadi besar semua, solusinya akan tak hingga. Sudah max, batasannya kita buat besar lagi, jadi nggak ada solusi sampai tak hingga dianya. Oke, paham ya? Jadi kendala ideal untuk kasus maksimum itu tandanya kecil sama dengan. Kayak soal pertama, jadi bisa dapat solusinya. Kalau dia semuanya besar sama dengan, itulah akibatnya. Solusinya akan menjadi tak hingga. Oke, sekarang kita coba ke, nah ini kan statusnya unbounded. Nggak terhingga, nggak tahu berapa. Sekarang kita balik ke PPT tadi, coba dengan kasus minimum. Sudah kembali ke PPT ya. Nah ini, minimumkan nih. Klik minimumkan, coba. Ini lihat, minimumkan batasannya besar sama dengan, bukan kecil sama dengan. Oke, kalau minimum batasnya kecil sama dengan, solusinya akan 0. Kalau max tadi tak hingga, kalau minimum akan 0. Sudah minimum, minta kecil, pasti 0 solusinya. Itu nanti kalau nggak percaya kita coba di Lindonya, hasilnya akan 0. Sekarang coba ketiklah itu modelnya di Lindo. Sudah? Sudah, Bu. Berapa? 24. 24, Bu. 24. X1-nya? 0. 0. X2-nya? 0. 0. 8 ya? X2-nya 8. 8. Kita coba. Iya, Bu. Nah ini ya, kan kamu ngetik Lindonya seperti ini. 6X1 tambah 3X2. Ini ya, 0 dengan 8 ya? Iya, Bu. Nah, oke. Sekarang yang minimum sudah paham? Yang max dengan min? Sudah. Sekarang kamu coba model kamu itu, model kamu tadi, tandanya kan besar sama dengan kendalanya. Kamu ganti dengan kecil sama dengan. Kamu ganti dengan kecil sama dengan. Kemudian kamu solve. Apa hasilnya? 0, Bu. Iya itu, makanya saya bilang. Kalau minimum, kendala idealnya itu besar. Tidak boleh kecil semua. Hasilnya akan 0. Ada pertanyaan untuk yang maksimum dengan minimum sebelum saya lanjut ke dualitas? Ini saya ganti tadi kecil. Nggak ada? Yang lain ada yang masih bingung? Masih belum tersolve, ada nggak? Dia dapat solusinya optimal, tapi 0. Nah, kalau tandanya kecil sama dengan semua. Oke. Nih ya, saya buat tadi ya. Jadi 0 dengan 0 semua. Oke, tidak ada, saya lanjut ke dualitas. Saya ulang sedikit tentang dualitas, kalau yang lupa. Bentuk dual. Dual itu kalau fungsi tujuannya min jadi max, kalau max jadi min. Oke, sekarang saya share screen dulu.
Dualitas. Tadi model awal kita dari min 6x1 tambah 3x2. Subject to 2x1 tambah 4x2 besar sama dengan 16. 4x1 tambah 3x2 besar sama 24. X1, X2 besar sama dengan 0. Tadi udah dicoba di lindonya. Sekarang dualnya. Kalau fungsi tujuannya min, dia akan menjadi max. Nggak usah pakai Z lagi, pakai model variabel yang lain, W. Subject to. Ini ya, ini kolom kan. 24 itu kan kolom. Terus 43 kolom ya kan bacanya. Jadi dari atas ke bawah, 24 dulu. Kita buat di kendalanya dulu. Jadi subject to, jadi di sini buatnya 2 dari atas ke bawah ya. Jadi bukan X1 lagi, saya pakai variabel baru. 2Y1 tambah 4Y2. Tandanya yang di kendala pertama kan besar sama dengan. Jadi dia akan berubah jadi kecil sama dengan. Bukan 16 lagi, tapi lihat angka di atas ini. 6. Lihat di koefisien fungsi tujuan. Kendala yang kedua, lihatnya bacanya dari kolom kedua. Jadi 4Y1 tambah 3Y2. Tandanya besar sama dengan di kendala kedua berubah jadi kecil sama dengan. Bukan 24, tapi lihat koefisien yang kedua, 3. Jadi max W sama dengan, bukan lagi 6X1, tapi ambil dari sisi kanan. 16Y1 tambah 24Y2. Kendala negatifnya ngomongnya Y1, Y2 karena variabelnya sekarang. Seperti itu. Min jadi max. Bacanya kolom 1 jadi baris 1, kolom 2 jadi baris kedua. Kalau tandanya besar sama dengan, dia akan menjadi kecil sama dengan. Kalau dia kecil jadi besar gitu. Sisi kanan pertama jadi koefisien pertama. Sisi kanan kedua jadi koefisien kedua dan sebaliknya. Paham nggak cara ngubah dualitas? Paham, Bu. Apa perlu saya ulang? Yang dualitas? Iya, Bu. Ulang. Ulang dengan contoh yang lain aja kali ya. Yang ini perlu diulang nggak contoh yang ini? Kebetulan angkanya sama pula ini, 2443. Jadi 2443 di kendalanya sama. Nanti pakai angka yang lain. Jadi saya ulang dengan yang lain. Nah, sekarang fungsi model yang max ini kamu coba di Lindo. Harusnya nilai Z-nya dan W itu sama. Tadi kamu dapat nilai Z yang di minimum tadi 24 kan? 24, Bu. Nah, harusnya yang max ini juga 24. Harusnya ya. Kita coba lah. 24 juga, Bu. Sudah dicoba? 24 juga, Bu. Ya, oke. Itulah artinya dualitas. Jadi nggak bisa cuma ganti min jadi max, tapi yang dalam-dalamnya juga diganti nilai variabelnya. Oke? Paham? Y1-nya berapa nilainya? Y1-nya 0, Bu. Y2-nya 1. Y2-nya 1. Jadi kamu dapatnya Y1-nya 0, Y2-nya 1. Gitu. Nilai W-nya 24. Sedangkan yang tadi nilai Z-nya dapatnya berapa Z tadi? 24 juga, tapi nilai X1-nya 0, X2-nya 8. Itu di dualitas. Oke, saya coba dualitas dengan soal yang lain ya. Ini yang tadi ya. Nah, ini coba. Tentukan bentuk dual. Kamu cari dulu pakai Lindo. Nanti baru didualkan. Buat dulu di Lindo, biar kita tahu berapa nilainya.
Nanti baru. Sudah ada yang dapat? Yang max dulu sebelum kedualnya. Kalau X1, X2 besar sama dengan 0 tuh nggak usah kamu running ya. Kamu ketik ya. Sudah? Mana Lindo saya tadi? Ini 2X1 tambah X2, X1 tambah 5X2, ya 3X2, 2X1 tambah, 2X2 nih. Kenapa saya salah ya? Oh, kenapa saya pakai Z sama dengan ini ya? Tadi saya klik Z sama dengan. Jadi dia bilang kok nanti expecting subject to or sign. Nggak bisa diinterpretasikan max Z, dia nggak kenal. No, close. 1 dapat ya? Sama nggak? Ada yang dapat solusinya? 8 ya? Iya, Bu. Iya, Bu, 8. 8. 8, X1-nya 4, X2-nya X2-nya 0. Oke, itu model biasa. Sekarang kita cari kedualnya. Cari dualnya, buat dulu model dualnya. Dua X1 tambah 2X2. Nah, ini model, ini namanya apa? Kalau bentuk ini namanya, semuanya ini, dari atas ke bawah ini, tadi kan ada dual, ini namanya model primal, jangan lupa. Ini model awal tuh namanya model primal. Hasil pengubahannya akan kita ubah menjadi namanya model dual. Jadi max dia jadi min, Z jadi W. Subject to, yuk bacanya gimana? Dari atas ke bawah ya, kolom ya. Jadi 1 itu kan 1X1 artinya. Y1 tambah Y2 tambah 2Y3. Tandanya apa? Lihat kendala pertama. Tandanya kecil. Jadi dia besar sama dengan bukan 10. Koefisien yang pertama apa? 2 kan? 2, Bu. Fungsi tujuannya. 2. Tuh. Terus yang kendala kedua. Kamu lihat kolom keduanya. 5Y1 tambah 3Y2 tambah 2Y3. Tandanya bukan besar, bukan kecil, tapi besar sama dengan, itu nilainya apa? 1 kan? 1, Bu. Ini Y1, Y2, Y3 besar sama dengan 0. Kalau 0 negatif nggak mungkin, jadi lebih kecil sama dengan 0. Jangan diganti.
Min W jadinya fungsi tujuannya 10Y1, lihat yang sisi kanan. 6Y2 tambah 8Y3. Nah, itu bentuk dualnya. Sekarang cari bentuk dual itu di Lindo. Diketik di Lindonya. Sama nggak? Sama Bu, 8. Sama Bu, 8. Ya, Z-nya yang kita lihat ya. Kalau solusinya pasti beda. Kalaupun sama itu kebetulan ya. Oke, saya stop share. Kita ke lingkunya. 10Y1, 6Y2, 8Y3. Y1, Y2, 2Y3, 5Y1, 3Y2, 2Y3, besar sama dengan 1, kemudian N. Delapan, 001 ya. Y1-nya 0, Y2-nya 0, Y3-nya 1. Iya Bu. Iya, Bu. Nah, gitu ya solusinya. Oke, ada pertanyaan nggak yang dual? Tidak ada Bu. Nah, itu ada latihannya. Nanti kamu cobalah. Bu, kalau ini tanda min jadi plus dia. Oke. Nanti yang plus jadi yang plus dia berubah. Sorry. Kalau fungsi tujuan dia tetap tandanya seperti ini. Kalau tandanya sama dengan, dia tetap sama dengan. Yang berubah kalau besar jadi kecil, kecil jadi besar. Oke, yang nomor 3 juga dicoba. Nanti. Kalau ini tetap kan nanti buatnya min 1 nih namanya kan, koefisiennya. Ya, ini sudah saya buat contohnya banyak. Ini berarti ya, ada satu jadi besar, kendala yang kedua jadi kecil sama dengan. Nah, banyak ya. Mau coba untuk latihannya, nanti coba. Nah, ini juga contoh-contohnya dibuat modelnya. Oke? Nih, latihannya banyak. Saya sengaja taruh banyak-banyak di sini. Biar kamu bisa coba. Sampai ke sini nih. Sampai yang saya ambil dari buku Indonesia ini. Ini buat modelnya. Nah, oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ke transportasi. Saya cuma kenalin Lindo dulu. Kalau perbagian sampai detil nanti saya pakai Linggo. Jadi at least Lindonya udah tahu. Nanti Linggonya kita detil sekali belajarnya. Sampai analisis sensitivitas satu-satu nanti. Sampai ke model integer programming itu akan saya ajarin di situ. Nanti sistemnya mungkin waktu kuis ya gitu, terpaksa screenshot yang model yang kamu ketik di mana? Di Lindo atau Linggo kamu, gitu ya. Jadi nanti kuis, ini kan kita belajar Lindo semua. Saya nanti kan janjinya di pertemuan kelima kita akan ada kuis. Lindo ini kan materinya sedikit ya. Lindo ini materinya sedikit. Jadi dia nggak terlalu complicated. Nanti saya majukan di pertemuan keempat kita kuis ya. Jadi minggu depan kuliahnya masih Lindo sedikit lagi. Yang analisis sensitivitas kan belum saya ajarin. Jadi materi di pertemuan 1, 2, 3 itu akan jadi bahan di pertemuan keempat untuk kuis. Paham? Jadi pertemuan keempat kita akan kuis, nggak di pertemuan kelima. Jadi 5, 6, 7, kuliah di pertemuan 5, 6, 7, kita akan bahas Linggo. Sehingga di 8 kita akan meet. Oke? Jadi saya udah ngomong ya di pertemuan keempat ini. Baik, Bu. Oke? Baik Bu. Kita
kita ke transportasi dulu. Ini soal contoh transportasi. Yang ngambil prolin mungkin nanti dilihat lagi soal-soal transportasinya. Kalau Lindo bisa, Linggo pasti bisa. Nah, itu. Karena dia mirip-mirip. Nah, ini contoh transportasi. Nah, ini modelnya. Sorry. Yang nomor 4 ini masih latihan tentang yang tadi, model program linear. Ini kasusnya minimum karena total waktu operasional minimum. Transportasinya mulai dari sini. Nih, saya langsung ambil contohnya. Saya nggak cerita transportasinya lagi. Ini ada model transportasi. Ada model transportasi seperti itu. Gimana jadi kerjanya? Intinya sebenarnya Lindo itu asal ada model, aman kita. Ada model kita bisa kerjain. Yang masalah tuh kalau modelnya tidak ada. Itu jadi masalah. Nah, sekarang ada modelnya seperti itu. Sekarang coba modelnya di Lindo. Itu model transportasi. Maksimumkan, batasannya semuanya sama dengan. Karena memang benar kan, model transportasi dia sama dengan kendalanya. Kalau metodenya kita kan udah belajar stepping stone, modi, northwest corner, yang pojok barat laut itu. Nah, saya nggak ngajarin lagi metode-metode itu, karena itu udah diajarkan di program linear. Yang tulisannya ada. Bawa sini. Bahasa Indonesia. Sekarang coba. Iya, pakai itu. Tidak ada. Dicoba, diklik. Dari coba model transportasinya. Saya nggak ngajarin lagi modi apa stepping stone itu nggak lagi, udah belajar di prolin ya, nggak ngulang. Karena di komputasi matematik kita belajar model, ngerjainnya pakai software itu aja. Oke, sini saya baru ngecek ya. Kamu lihat soal ini ya. Batasan yang pertama kan X11, 12, 13, 76. Nih, ganti aja ke 56 boleh. Yang di buku ini antara yang di Lindo yang dia ketik dengan yang soalnya beda. Yang kendala pertama. Tadi kan 76 jadi 56. Udah dicoba? Nanti kuisnya gitulah. Saya akan kasih model. Nggak terlalu banyak kalian kan, cuma 40-an. Berapa sih partisipannya? $59. Tambah banyak hari ini ya? Minggu lalu berapa orang? Ada yang baru masuk minggu ini ya? Ada yang baru masuk minggu ini? Enggak ya? Ada Bu saya, Bu. Tapi baru dikit ya. Minggu lalu memang banyak ya, saya juga lupa. Sudah isi simak belum sih semuanya ini? Karena KPRS kan masih dibuka, jadi saya nggak mau ngecek dulu. Percuma aja saya ngecek, nanti ada yang live, ada yang masuk lagi. Yang belum disimak, tolong diisi simaknya. Karena itu tempat untuk ngeluarin nilai. Jadi percuma kalau enroll di e-learning, tapi kamu nggak enrollnya disimak. Nanti kalau udah tutup, nah baru saya cek benar nggak siapa. Ada selundupan nggak. Udah, kalau udah diketik, harusnya dapatnya ini solusinya. Sama nggak? Nih, saya balik ke modulnya dulu. Harus hati-hati ngetik variabelnya juga.
Udah? Nanti saya atur. Banyak kok model program linear. Jadi modelnya akan saya buat beda-beda. Kuisnya gitu, modelnya akan beda-beda. Jadi kamu kerjakan masing-masing. Kamu screenshot ini. Saya butuh screenshotnya ini. Contohnya, lihat dulu di slide ke-25 saya ini. Seperti ini modelnya. Dan yang ini. Hasilnya. Gampang kan? Cepet itu. Kita ujian kayak biasa di e-learning itulah, nanti kamu upload jawaban kamu di sana. Sejam aja cukup kok, nggak lama-lama. Kan kelihatan jadi ini modelnya, ini solusinya. Udah dapat? Sama 2734? Sama, Bu. Ya udah, itu. Materi kita sampai sini transportasi dulu. Jadi minggu depan saya mau ngasih yang analisis sensitivitas sama yang penugasan. Yang analisis sensitivitas agak complicated. Yang dualitas sudah tadi kan. Yang analisis sensitivitas cara bacanya. Kita akan lebih ke cara bacanya. Jadi bukan model sama ini solusinya. Ke contohnya gini ya. Nah, kayak tadi, yang jam dinding, radio, toaster. Jadi, kalau dapat solusinya seperti ini, artinya apa? Keuntungan yang diperoleh perusahaan. Apa nama perusahaannya? Nggak ada nama. Berarti keuntungan yang diperoleh perusahaan $4.275. Dengan jumlah jam dinding yang diproduksi 25. X2-nya apa tadi? Radio. Jam dinding yang diproduksi sebanyak 25, radio yang diproduksi sebanyak 105 unit, dan toaster yang diproduksi sebanyak 150 unit. Jadi bukan sekadar ngitung, cara bacanya harus tahu apa arti X1-nya 25. Jam dindingnya 25, X2-nya 105, berarti si apa X2 tadi? Radionya 105, toasternya 150, dengan keuntungan maksimumnya 4275. Oke. Itu yang perlu dibuat. Kalau yang minimum juga gitulah. Ini cerita kalau model biasa, kalau soal cerita harus tahu minimumnya apa. Nanti ada kombinasi kok. Ada yang sudah ada modelnya, ada yang belum yang harus kamu buat modelnya. Oke. Minggu depan saya akan kasih lagi yang soal transportasi, cerita, kamu cara bentuk modelnya biar nggak lupa. Kalau yang program linear kan sudah nih, yang kayak gini kan, tergantung max atau min. Jadi yang transportasi nanti saya kasih contoh soal, kemudian cara bentuk modelnya. Ada pertanyaan materi yang hari ini? Oke, enggak ada. Cukup. Saya buat daftar hadirnya dulu. Kamu on cam dulu. On cam dulu. Ya. Slide yang kedua. Kok belum muncul di saya? Banyak yang off masih ya. Daftar hadir jangan lupa ya, sampai jam 1 saya buat. Saya akan buat selalu sampai jamnya habis. Oke, udah. Udah, kalau nggak ada pertanyaan, jadi materi minggu depan tentang transportasi, soal ceritanya, metode penugasan, sama analisis sensitivitas. Nah, itu. Habis pertemuan keempat kita quiz. Jadi biar nggak nyampur-nyampur. Biar Lindo habis quiz. Nanti tinggal Linggo untuk UTS, gitu aja. Kalau kita Linggonya habis banyak, jadi cepat habis, jadi Bu Fitri bisa ngasih kamu software yang lain lagi, jadi dapatnya banyak ilmunya. Oke, udah cukup ya.
Terima kasih. Selamat siang. Saya Liv ya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.